Memerlukan waktu 31 tahun menunggu medali emas dari pencaksilat di Pekan Olahraga Nasional, akhirnya dua putra terbaik Lampung mencetak prestasi yang membanggakan di ajang olahraga terbesar nasional pada tahun 2024. Cabang olahraga pencaksilat Lampung ibarat musafir yang sedang haus di padang tandus. Karena cabang olahraga ini jarang membuat prestasi membanggakan di arena Pekan Olahraga Nasional sejak pesilat Lampung Suwandi Jarot meraih medali emas di Jakarta pada tahun 1993. Setelah itu, tidak pernah lagi ada pesilat Lampung yang mampu hingga menembus babak final untuk semua kelas di PON. Baru pada tahun 2016 PON ke-19 di Jawa Barat kembali meraih juara 2 medali perunggu atas nama dua pesilat Nadir dan Hafiz. Kali ini anak-anak muda Lampung yang gagah perkasa itu mampu melampaui pencapaian para pendahulunya di arena PON dengan perolehan 2 medali emas dan 2 perunggu. Hal itu tentu tidak terlepas dari kepengurusan baru Pengprov Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Provinsi Lampung yang melakukan reformasi besar-besaran baik pada tatanan organisasi maupun program kerja. Di bawah kepemimpinan Faisal Jausal, pencaksilat Lampung terus berkembang terutama di generasi muda. Dimulai dengan gebrakan di Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas di Palembang, pencaksilat menjadi cabang olahraga baru yang bisa dipertandingkan dan Lampung langsung menunjukkan kekuatan dengan meraih medali emas. Prestasi itu dilanjutkan di pesta olahraga 4 tahunan. Pada pertandingan yang digelar di Medan, Sumatera Utara, 4 pesilat Lampung mampu menerobos 4 besar di kelasnya masing-masing. 2 diantaranya terus menyala dan membakar setiap lawan yang menghadang. M. Wildan meraih medali emas dari kelas E Putra mengalahkan atlet tuan rumah Sumatera Utara Muhammad Rian Syaputra dengan skor 49-37 pada final di Gor Veteran Medan Jumat 13 September 2024. Disusul rekannya Sadan Ahmad Sidik Lisanaka mengalahkan M. Padil Anwar dari Nusa Tenggara Barat dengan skor 21-9 pada hari yang sama. Pada laga final, Wildan tampil konsisten dan mendominasi selama 3 ronde. Meski lawannya mendapatkan dukungan penuh supporter tuan rumah, hal itu tak menyurutkan semangat bertanding Wildan. Pada ronde pertama, Wildan unggul atas Rian dengan skor 9-6. Dominasi pesilat Lampung itu berlanjut di ronde kedua dengan unggul 28-17. Di ronde terakhir atau ronde ketiga, pesilat tuan rumah tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Namun, Wildan mampu dengan apik meladeni serangan Rian. Wildan pun akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor akhir 49-37. Di partai lainnya, tampak lebih dramatis bahkan menegangkan. Sadan yang turun di kelas H Putra juga berjuang untuk medali emas. Awalnya, dia tertinggal lebih dahulu di ronde pertama. Sadan mendapatkan pengurangan poin karena dinilai melakukan pelanggaran dan mendapat pengurangan 5 poin menjadi minus 3, sedangkan Padil mendapat poin 6. Pada ronde kedua, Sadan mulai bangkit dan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 9-10. Laga kemudian berlangsung sengit di ronde ketiga. Ketika waktu tersisa 39 detik dengan skor sama kuat 12-12, atlet NTB melakukan pelanggaran dengan menendang ke arah wajah Sadan. Poin atlet NTB itu pun mendapat pengurangan 5 poin sehingga skor menjadi 12-7 untuk keunggulan Sadan. Di sisa waktu pertandingan, Sadan berhasil memanfaatkan momentum untuk terus berhasil membuat poin dan akhirnya berakhir menang dengan skor 21-9. Patut disyukuri peningkatan yang fenomenal bagi dunia pencaksilat Lampung. Ada bonus yang menunggu para pesilat senilai 750 juta lebih. Karena masih ada para pelatih seperti Murtado Naufal, Saferi, Andre Eka Putra, Rafika Heryas, dan Desi Aryani. Pengprov IPSI Lampung memberikan bonus untuk para peraih medali di PON 21 dengan nilai 50 juta untuk peraih medali emas dan 12,5 juta untuk peraih medali perunggu. IPSI Lampung akan terus bergerak dalam pembinaannya untuk persiapan PON 22 di NTT dan NTB 2028 yang akan datang. Bang, terkait hasil pertandingan hari ini, Bang? Alhamdulillah kita patut mensyukuri hari ini 2 atlet kita, di mana tadi M. Wildan bisa mengalahkan atlet Sumatera Barat ya, Maken Sigit dengan skor 64-48. Kemudian Sadan Ahmad itu mengalahkan tuan rumah dengan skor 69-28. Ini artinya perunggu sudah di genggaman kita.
Insya Allah 2 tahap lagi kita berusaha untuk meraih medali emas. Kemudian setelah ini atlet kita yang kelas A putri akan menghadapi atlet DKI Jakarta. Kemudian nanti sore atlet seni tunggal putra dan tunggal putri juga akan bermain. Artinya dari 2 medali bergu dapat tangan ini dari ada kesempatan untuk di perak atau emas, masih ada peluang lagi untuk medali lainnya. Insya Allah kita masih berusaha karena masih ada 3 lagi atlet kita yang belum bertanding besok. Mudah-mudahan kita berusaha untuk meraih yang terbaik, prestasi terbaik kita persembahkan untuk Provinsi Lampung. Bagaimana Mas, targetnya berapa, Mas? Kalau target kita 2 medali emas ya, insya Allah itu bisa kita capai. Mohon doanya. kans untuk final Wida dan Sadana itu seperti apa gambarannya, Pak? Insya Allah kita optimis lah ya, tapi tetap minta doanya karena setelah ini juga tentu lawannya semakin tidak mudah. Oke. Siap. Baik, yang andalan kita gugur udah ya? Ya Zaki Hasban. Oh, yang Karena yang bertahan masih si ini aja, masih si Jawa Barat yang Hanipan. itu ada di kelas-kelas kita juga semuanya. Ada yang tidak. Jadi bintang-bintang yang selama ini juara SEA Games itu malah gugur di penyisihan di sini. Itu menguntungkan sebetulnya ya. Ya. Tim Liputan Mitra TV melaporkan.